Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Wulanti Zafira Putri dengan NPM E1I 018055. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah konservasi sumber daya hayati dan laut. Saya akan memberikan ulasan atau review yang bersumber dari jurnal yang berjudul Rehabilitasi Terumbu Karang dengan Aplikasi Teknik Propagasi di Desa Pagarjaya, Kabupaten Pesawaran, dengan penulis yaitu Eko Effendi, Anta Harikusuma, Berta Putri, dan Oktora Susanti dari Jurnal Sinergi Volume 1 tahun 2020 halaman 41 sampai 49, Ilmu Kelautan Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. Desa Pagarjaya berada di pesisir pantai Pesawaran, memiliki terumbu karang dengan panjang paparan terumbu reflet sekitar 100 meter dari pantai, kecuali yang di bagian timur terumbu karangnya sangat sempit. Di desa ini juga tutupan terumbu karang yang hidup termasuk dalam kategori jelek, di mana persentase rata-rata karang hidup di daerah rooftop hanya 17% dan 15% untuk daerah refuge. Persentase karang mati di daerah rooftop juga relatif tinggi, yakni mencapai 32%. Adapun ekosistem terumbu karang yang sudah rusak itu juga memerlukan pengelolaan yang serius. Pengelolaan serius tersebut adalah dengan upaya rehabilitasi kondisi ekosistem yang rusak. Ekosistem yang sudah rusak dapat direhabilitasi yang dapat dilakukan dengan berbagai metode. Berbagai metode rehabilitasi sudah berkembang saat ini. Berbagai metode tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Desa Pagarjaya dengan teknik propagasi dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat. Aplikasi teknik propagasi ini dilakukan dalam bentuk gamepot yang dikelola oleh kelompok sadar wisata. Materi pelatihan dan teori terdiri dari teori dan praktik teknik propagasi itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat, sebelumnya dilakukan penyuluhan yang mana melakukan evaluasi awal dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan rehabilitasi terumbu karang dengan menggunakan teknik propagasi. Kedua, yaitu pembuatan rak berbentuk meja. Dalam kegiatan propagasi digunakan metode rak besi dan bersubstrat karena lebih kokoh dan kuat serta bernilai ekonomis. Rak ini dibuat dari bahan besi batangan yang kemudian dibentuk menyerupai rangka meja dengan panjang 100 cm dan lebar 100 cm, yang mana di atasnya ditutupi dengan besi tulang beton 6 mm lalu disusun membentuk anyaman dengan pengelasan. Rak yang digunakan berfungsi sebagai tempat pengikatan pada substrat. Ada pengadaan induk dan fragmentasi, di mana untuk kegiatan transplantasi induk diperoleh melalui pencarian di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Induk dipilih dari likasi yang memiliki koloni yang sehat dengan persen penutupan lebih dari 80%. Fragmen karang diambil dari induk dengan menggunakan tang dengan berukuran 8-10 cm. Ukuran ini dipilih untuk memudahkan pengikatan dan penandaan transplant. Kemudian pengikatan substrat pada rak yang sudah dibuat di lokasi diikat terlebih dahulu di rak menggunakan cable ties yang bertujuan agar substrat terikat secara kuat dan tidak akan jatuh atau goyah ketika terkena arus dan selama pengangkutan dari lokasi fragmen ke lokasi penenggelaman rak. Lalu pengikatan fragmen karang pada substrat. Fragmen karang ini dikumpulkan kemudian diikat pada substrat pada tiang pipa PVC menggunakan cable ties. Pengikatan ini dilakukan di pinggir pantai dalam kondisi rak dan substrat yang terendam.
Hal ini dilakukan agar fragmen tidak terpapar udara dan juga fragmen akan selalu di dalam air guna menghindari stres pada fragmen. Pengikatan dilakukan secara cepat dengan tetap menjaga agar posisi fragmen tegak dan terikat secara kuat pada pipa PVC. Selanjutnya, pemindahan rak ke lokasi penanaman. Setelah fragmen terikat pada substrat, rak tersebut dipindahkan ke lokasi penanaman yang sudah ditentukan dengan menggunakan kapal. Pengangkutan rak menggunakan kapal juga bertujuan untuk mempercepat pemindahan karena dapat mengangkut beberapa rak dalam sekali perjalanan. Pada lokasi yang sudah ditentukan, rak diturunkan pada kedalaman 3-5 meter dengan bantuan penyelam yang menggunakan alat scuba. Untuk kegiatan monitoring dilakukan untuk mengamati hasil transplantasi yang dilakukan pada setiap minggu. Kegiatan monitoring meliputi perawatan transplant dengan cara membersihkan transplant dari lumut dengan cara mengikat, membersihkan dari sampah lain, serta melakukan pergantian pada transplant yang rusak atau mati. Adapun untuk hasil transplantasi terumbu karang dengan menggunakan metode propagasi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini bermanfaat terhadap kebaikan ekosistem terumbu karang. Hal ini ditandai dengan hasil pengamatan pada minggu ke-6 lokasi transplantasi mulai terdapat sekelompok ikan. Transplant juga menunjukkan adanya pertumbuhan dan tidak mengalami kematian. Lokasi transplantasi juga berfungsi sebagai rumpun untuk perlindungan ikan. Pada awal perkembangan, transplant tingkat stres lebih kecil yang ditandai dengan sedikitnya mukus atau lendir pada patahan atau luka transplant. Perkembangan transplant yang menunjukkan adanya perkembangan baik dan pertumbuhan juga didukung dengan kondisi fisik lokasi transplant. Kedalaman lokasi masih memungkinkan intensitas cahaya matahari dapat masuk ke kolam air. Tingkat sedimentasi yang rendah menunjang perkembangan transplant dan menyebabkan tidak adanya penghalang bagi cahaya matahari. Pengamatan visual menunjukkan adanya perbedaan perkembangan transplant. Hal ini diduga karena ukuran transplant yang berbeda-beda. Kesimpulan yang didapatkan yaitu berdasarkan hasil kegiatan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan kegiatan pelatihan dan penyuluhan teknik propagasi terumbu karang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknik propagasi dan pentingnya ekosistem terumbu karang. Keberhasilan transplantasi sangat dipengaruhi oleh faktor penanganan fragmen, pemilihan lokasi, dan pemeliharaan setelah transplant. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada review kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, penyimpangan, ataupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.